Halo, selamat berjumpa kembali di kelas Bahasa Indonesia. Selamat bertemu kembali di pelajaran Ibu. Kali ini kita akan mempelajari materi di bab yang kedua, yaitu memahami dan mencipta cerita fantasi. Materi kali ini yaitu kita akan mengetahui apa saja unsur intrinsik dalam sebuah cerita fantasi. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video Ibu berikut ini. Nah, berikut ini Bu jelaskan satu persatu penjelasan mengenai unsur intrinsik. Nah, seperti kita ketahui, pengertian tema adalah pokok atau gagasan utama dalam sebuah cerita yang berisi ide-ide yang melatar belakangi isi keseluruhan dari cerita fantasi tersebut. Nah, penulis harus menentukan temanya terlebih dahulu sebelum membuat suatu cerita. Karena tema adalah nyawa atau inti dari cerita tersebut. Ada banyak contoh dari tema cerita fantasi. Pada umumnya misalnya temanya tentang persahabatan, petualangan, bahkan tentang pendidikan. Kemudian unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku fiktif yang ada di dalam cerita. Terdapat tokoh utama dengan porsi cerita yang besar, serta ada juga tokoh pembantu yang tidak memiliki pengaruh besar bagi jalannya cerita. Nah, secara umum, tokoh di dalam cerita fantasi ini bisa dibagi menjadi 4, yaitu tokoh protagonis, yaitu tokoh dalam cerita yang menjadi pemeran utamanya. Dia memiliki sifat baik dan positif seperti jujur, berani, ramah, lembut, baik hati. Kemudian ada juga tokoh antagonis. Tokoh antagonis yaitu tokoh dalam cerita yang menjadi pemeran utama, tetapi dia memiliki sifat buruk atau negatif seperti jahat, pemarah, iri, sombong, dan iri dengki. Kemudian ada juga tokoh tritagonis. Nah, kalau tokoh tritagonis itu adalah tokoh dalam cerita yang memiliki sifat penengah yang arif dan bijaksana. Nah, kemudian yang keempat itu ada tokoh figuran, yaitu tokoh dalam cerita yang menjadi tokoh pembantu dan memberi warna pada cerita tersebut. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu penokohan. Nah, penokohan ini juga termasuk ke unsur intrinsik dalam cerita. Tetapi dia berbeda dengan tokoh. Nah, seperti kita ketahui, pengertian penokohan adalah cara penulis dalam menggambarkan watak tokoh dalam cerita fantasi. Artinya, merupakan cara penulis atau cara kita untuk mengetahui watak seseorang itu atau watak dari tokoh tersebut dalam cerita melalui media tertentu. Nah, terdapat macam-macam penokohan, yaitu penokohan analitik dan penokohan dramatik. Nah, penokohan analitik yaitu cara pengarang menggambarkan watak tokoh melalui pemaparan secara langsung, misalnya sifat penakut, pemalu, pemarah, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga penokohan secara dramatik. Ini berarti pengarang menggambarkan watak tokoh tersebut secara tersirat, bisa melalui penggambaran fisik, tingkah laku yang dilakukan tokoh tersebut, atau reaksi dari tokoh yang lain. Unsur intrinsik yang keempat yaitu alur. Alur juga dikenal dengan plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan pengarang hingga membentuk sebuah cerita dari awal sampai akhir cerita fantasi tersebut. Terdapat beberapa tahapan alur, misalnya tahap perkenalan, tahap pemunculan konflik, tahap klimaks, tahap antiklimaks, dan tahap penyelesaian. Berdasarkan urutan kronologinya, ada beberapa macam alur cerita. Ada yang dinamakan dengan alur maju, yaitu alur cerita yang bergerak maju dimulai dari awal sampai akhir sesuai kronologi waktu. Kemudian ada juga alur mundur.
yaitu alur cerita yang bergerak mundur, dimulai dari akhir penyelesaian cerita, lalu kembali ke awal perkenalan. Nah, biasanya dikenal dengan istilah kilas balik atau flashback. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan alur campuran. Alur campuran itu yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur dalam suatu cerita. Dalam cerita fantasi, ada 3 jenis latar atau setting yang utama, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yaitu menjelaskan di mana peristiwa yang ada di dalam cerita tersebut, misalnya di rumah, di sekolah, di kota, di jalan, atau di hutan. Kemudian ada latar yang menjelaskan kapan peristiwa dalam cerita fantasi itu terjadi. Misalnya apakah kejadiannya pagi hari, malam hari, besoknya, atau kemarin. Kemudian ada yang dinamakan dengan latar suasana. Nah, latar suasana ini berarti menjelaskan atau menggambarkan bagaimana gambaran suasana saat peristiwa dalam cerita fantasi itu terjadi. Bisa juga berkaitan dengan perasaan tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Misalnya suasananya ramai, suasananya menegangkan, suasana sedih, ataupun suasana bahagia. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan pandangan pengarang dalam menyampaikan cerita. Nah, biasanya penerapannya ini bisa dilihat dari penggunaan kata ganti yang digunakan pengarang tersebut dalam cerita fantasi. Nah, secara umum ada 2 macam sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, yaitu cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang pertama. Ciri-cirinya, di cerita tersebut dia menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku, kami, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sudut pandang orang ketiga. Ini cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang ketiga. Ciri-cirinya di cerita fantasi itu menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia dan mereka. Unsur intrinsik cerita fantasi yang selanjutnya adalah amanat. Amanat dalam cerita fantasi itu berisi pesan yang terkandung dalam sebuah cerita yang bisa diambil oleh pembacanya. Pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa secara tersurat ataupun tersirat. Nah, biasanya kebanyakan pembaca cerita tersebutlah yang menyimpulkan sendiri apa pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut. Kamu sudah memahami apa saja unsur intrinsik dalam sebuah cerita fantasi? Berarti dapat kita simpulkan bahwa unsur intrinsik dalam sebuah cerita fantasi itu meliputi tema, kemudian latar atau setting, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Nah, Ibu harap penjelasan Ibu tadi dapat membantu kamu belajar dari rumah. Silahkan kerjakan tugas yang Ibu sediakan di Google Classroom. Jangan lupa kerjakan tugas, kemudian tetap semangat belajar dari rumah. Jaga kesehatannya dan salam sehat. Terima kasih.